Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal kimia. Yang pertama ini adalah soal kimia tentang grafik titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, pada soal nomor 12 ini yang ditanya dari soal ini adalah konsentrasi larutan dari CH3COOH dan pH larutan pada titik C berturut-turut itu berapa? Nah, yang harus kalian perhatikan di sini pada titrasi asam lemah ya dan basa kuat ini ya, reaksinya dia itu akan menghasilkan, kan kalau asam dicampur basa itu akan menghasilkan garam ya akan menghasilkan garam ya dan air. Cuma di sini karena di sini adalah asamnya itu adalah lemah dengan basa kuat, maka garamnya itu sifatnya bukan pH-nya sama dengan 7 gitu ya. Tapi kita lihat di sini siapa yang kuatnya. Nah, di sini kebetulan yang kuatnya itu adalah basanya. Jadi di sini garamnya itu akan bersifat basa. Ya, kalau misalnya nanti asam kuat direaksikan dengan basa lemah, dia itu akan menghasilkan garam juga, tapi garamnya bersifat asam. Ya. Dan air yang pasti. Seperti itu. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah yang direaksikannya itu adalah apa dengan apa. Yang mana yang kuat? Yang kuatnya itu yang akan memberikan pengaruh atau efeknya seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya itu yang harus kalian perhatikan dulu pada soal nomor 12 untuk menjawab nanti soal nomor 12 ini. Lalu selanjutnya di sini pada reaksi titrasi asam lemah dengan basa kuat ini dia itu membutuhkan 20 ml CH3COOH. Ya, di sini 20 ml CH3COOH dengan larutan NaOH-nya ya, molaritas NaOH-nya adalah 0,05 molar. Lalu di sini juga diketahui juga volume dari NaOH yang dipakai. Ya, volume NaOH yang dipakai pada titik C yaitu adalah 60 ml. Seperti itu. Nah, lalu yang ditanya adalah konsentrasi larutan dari CH3COOH dan pH larutan pada titik C itu berapa. Nah, sekarang kita harus tulis dulu nih. Asam lemah harus kalian ingat yaitu adalah CH3COOH. Sedangkan basa kuat yang dipakai adalah NaOH. Lalu rumus yang akan kita gunakan adalah molaritas asam dikali volume asamnya dikali dengan jumlah ion H+ atau valensi asamnya sama dengan molaritas basa dikali volume basanya dikali jumlah ion OH- atau valensi basa. Nah, ini ya, ini yang harus kalian ingat. Nah, selanjutnya kita coba cari berapa molaritas dari asam yang digunakan. Nah, di sini kita tulis ya, kan diketahui ya dari volume CH3COOH yang dipakai itu adalah 20 ml. Lalu volume dari NaOH pada titik C adalah 60 ml. Selanjutnya molaritas NaOH-nya sudah diberitahu yaitu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 molaritas atau 0,05 molaritas. Lalu di sini yang ditanya adalah berapa molaritas dari CH3COOH dan pH-nya berapa di titik C. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, jawab. Maka kita masukkan rumus yang ini nih. Kita masukkan rumus yang ini, berarti molaritas asam dikali volume asamnya dikali jumlah ion H+ atau ion basanya, ion A+ atau ion asamnya, dikali molaritas basanya dikali VB-nya dikali B. Ya, molaritas asamnya itu kan adalah yang dicari ya, yaitu molaritas dari CH3COOH. Berarti kita belum ketemu. Dikali volume asamnya. Volume asamnya itu adalah volume dari CH3COOH yaitu 20 ml. Dikali jumlah ion H+ pada CH3COOH yaitu cuma 1. Maka tulis di sini 1. Lalu molaritas basanya. Molaritas basanya itu adalah si NaOH yang ini. Berarti kita masukin 5 kali 10 pangkat min 2. Dikali volume basanya. Volume basanya berarti yang NaOH yang ini. Berarti adalah 60 ml. Dikali jumlah ion dari ion basanya yaitu OH-, yaitu sama dengan 1 juga di NaOH. Oke, maka kita bisa cari Ma itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 60 dikali 1. 60 kali 1 ini kan 60. 60 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 itu adalah 3. Ya, berarti 3-nya nanti dibagi sama 20 kali 1. Itu adalah 20. Berarti sama dengan 0,15.
Nah, berarti molaritas asamnya adalah 0,15. Berarti molaritas dari CH3COH 0,15. Nah, selanjutnya adalah di sini kan ditanya pH-nya juga berapa ya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelasin kalau misalnya asam lemah diarsir dengan basa kuat akan menghasilkan garam yang sifatnya basa. Nah, garam basa ini berarti pH-nya ini pH-nya itu kalau basa itu berapa? Kan kalau asam itu kan pH-nya kurang dari 7. Netral itu sama dengan 7. Berarti kalau garam yang bersifat basa pH-nya itu akan lebih besar dari 7. Oleh karena itu, jawaban yang tepat pada soal nomor 12 ini adalah molaritasnya adalah 0,15 molar dengan pH lebih besar dari 7. Jadi jawabannya adalah option D. Seperti itu. Soal nomor 13. Sekelompok siswa membuat 5 larutan yang berbeda dengan data sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel berisi nomor tabung reaksi, rumus molekul larutan, konsentrasinya, dan volumenya. Yang ditanya adalah pasangan larutan yang dapat membentuk larutan penyangga adalah apa? Oh ya, untuk option C ini, anak-anak ini mohon maaf, ini saya salah menuliskannya. Jadi option C ini adalah 2 dan 3. Ya, option 2 dan 3. Nah, selanjutnya ayo kita pelajari tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga. Apa sih itu larutan penyangga? Larutan penyangga ini nama lainnya adalah buffer. Nah, larutan penyangga atau buffer ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ya, jadi dia dapat mempertahankan pH. Jadi mau dia ditambahkan sedikit asam, ya, sedikit asam atau sedikit basa, ya, dia tidak akan terpengaruh. Ya, ini larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini ada yang penyangga sifatnya asam, ada penyangga yang sifatnya basa. Kalau penyangga yang sifatnya asam terdiri dari asam lemah ditambah dengan basa kuat, ya, dibuatnya dari ini, ya, menghasilkan garam yang bersifatnya basa dan H2O. Ini adalah penyangga yang sifatnya asam. Kalau penyangga yang sifatnya basa, ini dia terdiri dari asam kuat dengan basa lemah menghasilkan garam yang sifatnya asam dan H2O. Seperti itu. Jadi kalau melihat asam dengan basanya itu yang mana? Lihat dari lemahnya. Siapa yang lemah? Kalau dia yang lemahnya adalah asam, berarti dia penyangga asam. Kalau yang lemahnya adalah basa, berarti dia penyangga basa. Nah, lalu selanjutnya, kalau ditanya pasangan asam basa dari pasangan larutan penyangganya itu yang mana? Nah, pasangan larutan penyangga asam itu adalah asam mana? Nah, pasangan larutan penyangga asam itu adalah asam lemah dan Gb atau garam basanya atau basa konjugasinya. Sedangkan kalau penyangga basa itu adalah basa lemah dan garam asamnya atau basa konjugasi. Asam konjugasi. Ini basa konjugasi, ini asam konjugasi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah larutan penyangga. Lalu ciri-ciri dari larutan penyangga juga, kalau direaksikan, dia itu yang bersisanya itu yang mana? Yang bersisanya itu adalah asam lemah dengan basa konjugasinya atau garam basanya. Ya. Jadi kalau misalnya penyangga basa juga basa lemah dengan garam asamnya atau asam konjugasinya. Jadi itulah yang bersisa ketika direaksikan. Oleh karena itu kalau kita dapat soal yang seperti ini bentukannya, berarti kita harus lihat dulu konsentrasinya. Anak-anak, ini kan yang nomor C ini kan 2 dan 3 ya, kelihatan gak nih 2 dan 3-nya? Ini gak terlalu kelihatan ya. Jadi saya tulis lagi di sini ya. Untuk option C itu adalah 2 dan 3 pasangannya. Nah, jadi kita harus lihat ya, kita harus lihat masing-masing ini dia terbentuknya dari apa. Nah, sekarang HCN itu dia itu termasuk ke dalam asam lemah. Ya. Sedangkan kalau NaOH ini adalah basa kuat. CH3COH adalah asam lemah, NH3 basa lemah, dan HCl adalah asam kuat. Nah, setelah itu kita bisa pasangin nih masing-masing. Nah, sekarang nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk nomor 1 dan nomor 2, kita lihat di sini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 ini terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat.
ya ini bisa, berarti ini dia masuk ke dalam kategori larutan penyangga. Tapi kita lihat dari konsentrasinya. Nah di sini konsentrasinya sama. Nah kalau konsentrasinya sama anak-anak, maka dia itu bukan larutan penyangga, melainkan hidrolisis. Kenapa? Karena hidrolisis itu juga bisa terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Karena kalau hidrolisis itu biasanya konsentrasi dan volumenya sama atau molaritasnya sama. Kan ini 0,10 dikali 100, kan ini bisa dicari molaritasnya kan. Molaritas itu kan N per V, ya kan. Nah ini kalau misalnya udah ada molnya ya, bukan molaritasnya, mohon maaf, kita bisa nyari molnya. Nah berarti kita bisa nyari molnya. Mol itu berarti sama dengan molaritas dikali volumenya. Berarti 0,10 dikali 100 itu kan sama dengan 10 milimol kan. Nah ini juga 10 milimol. Jadi ini artinya sama konsentrasi dan volumenya. Nah kalau konsentrasi dan volumenya sama, maka dia bukan larutan penyangga. Tadi karena kuncinya larutan penyangga ini akan menyisakan apa? Akan menyisakan pada asam lemahnya atau basa konjugasinya, atau asam basa lemahnya dengan asam konjugasinya, seperti itu. Maka ini nggak bisa, ya ini nggak bisa. Lalu selanjutnya yang B, 1 dan 5, kita ganti lagi warnanya. 1 dan 5, 1 dan 5. Sekarang kita lihat 1 dan 5 itu terdiri dari asam lemah dengan asam kuat. Ya nggak bisa, kita nggak bisa membuat larutan penyangga dengan dua-duanya jenisnya asam, sehingga yang B juga bukan, ya ini bukan, terus tadi yang ini juga bukan. Oke, sekarang yang 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah ini ya, kita ganti warnanya biar memudahkan kalian. Oke, nomor 2, astagfirullahaladzim, salah. Nomor 2 dan kok ini begini sih? Nomor 2 dan nomor 3. Oke, nah sekarang nomor 2 dan nomor 3 yaitu adalah dari basa kuat dengan asam lemah. Bisa ya, bisa terbentuk dari larutan penyangga karena dari basa kuat dengan asam lemah. Nah sekarang kita lihat konsentrasinya. Nah ini konsentrasinya dia berbeda ya anak-anak. Kalau konsentrasinya berbeda ya, yang pertama ini adalah 0,10, yang kedua 0,20. Nah ini kalau konsentrasinya berbeda dan yang lebih tingginya atau lebih besarnya itu adalah asam lemah, maka ini bisa dikatakan larutan penyangga. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama kalian lihat dulu dia komposisinya terbuat dari apa. Dia terbuat dari asam kuat dengan basa lemah atau asam lemah dengan basa kuat. Nah ini tinggal dua ini komposisinya. Kalau ini bisa kemungkinan jadi larutan penyangga. Lalu yang kedua adalah kalian lihat dari konsentrasinya. Kalau konsentrasinya yang lemahnya atau asam lemahnya atau basa lemahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kuat, maka dia bisa membentuk larutan penyangga. Maka jawaban nomor 13 itu adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Ini kemarin ibu salah nulis, harusnya 2 dan 3. Jadi pas dicek lagi di soalnya ternyata 2 dan 3 ya. Kan kemarin ini nggak kelihatan ya di apa namanya di cam scanner, sehingga ibu tulis saya 1 dan 4, ternyata salah. Optionnya yang benar adalah 2 dan 3. Maka nomor 13 adalah C, 2 dan 3. Nomor 14. Jadi diketahui ada di etilamina, yaitu merupakan senyawa basa lemah yang memiliki nilai Kb 9 kali 10 pangkat min 4. Nah ini dia dibuat dengan cara melarutkan di etilamina dengan HCl, gitu kan ya. Nah lalu habis itu larutan ini berapa sih pH-nya? Nah ini kita kalau soal nomor 14 ini ada dua kemungkinan, apakah dia larutan penyangga atau hidrolisis tipe soalnya. Nah kita bisa lihat dari mana? Nah kita bisa lihat dari nanti ketika direaksikan. Nah maka kita coba ya, kita cek apakah dia termasuk ke larutan penyangga atau larutan hidrolisis. Oke, di sini kita tulis dulu apa aja yang diketahui oleh soalnya. Nah di sini yang diketahui ya, kita tulis di sini diketahuinya. Nah diketahuinya ini adalah KB-nya, KB dari dietilamina. Nah ibu singkat dietilamina itu ada DE aja ya, biar tulisannya lebih cepat. 9 kali 10 pangkat min 4. Lalu selanjutnya itu adalah volume dari DE-nya.
dietilaminanya volumenya itu adalah 90 mili. Oke. Terus habis itu di sini ada molaritas DE-nya. Nah, dietilaminanya molaritasnya adalah 0,01. Terus habis itu diketahui apalagi ada volume dari HCl ya. Jadi volume HCl yang direaksikan dengan DE-nya adalah 10 mili. Terus habis itu molaritas dari HCl yang direaksikan itu adalah 9 kali 10 pangkat min 2 atau 0,09 molaritas. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya ini berapa pH-nya. Nah, ini kan kita harus tahu dulu nih, dia ini termasuk ke larutan penyangga atau pH hidrolisis garam ya. Nah, lihatnya dari mana? Nah, lihatnya itu adalah kita reaksiin dulu nih antara molaritas dari si DE dengan HCl. Nah, berarti kita cari dulu nih molnya dulu. Kita cari dari mol DE-nya dulu berapa, biar kita bisa tulis mula-mula bereaksi sisanya berapa. Nah, DE ini molnya itu bisa dicari dari apa? Dari molaritas DE dikali volume DE-nya. Nah, molaritas DE-nya kan 0,01 ya kan. Terus habis itu volume DE-nya adalah 90 kan. Nah, berarti kan jadinya 0,9 ya molaritasnya. Salah, milimol. Molaritas mulu sih, mohon maaf ya. Milimol. Molnya. Oke. Lalu selanjutnya adalah mol dari HCl. Mol HCl itu kita cari dari molaritas HCl, yaitu adalah 0,09 ya, dikali 10 mili ya volume HCl-nya. Jadi sama-sama juga 0,9 milimol. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita cari deh mula-mula reaksi sisanya dari reaksi antara HCl dengan DE gitu kan ya. Jadi ibu tulis di sini aja DE ya, direaksiin sama HCl itu ngasilin garam ya, garam yang terbentuk dari DE dan HCl dan H2O gitu aja ya biar cepet. Nah, mula-mulanya si DE ini yang direaksiin adalah 0,9, berarti kita tulisin 0,9. Nah, HCl juga 0,9. Nah, garamnya ini berarti belum terbentuk, H2O-nya belum terbentuk. Nah, reaksinya adalah, berhubung di sini dia itu sama molnya antara DE dengan HCl, maka nanti antara pereaksinya tidak ada yang bersisa, antara DE sama HCl tidak ada yang bersisa, hanya menyisakan garamnya sama air, seperti itu kan. Jadi di sini sisanya adalah 0, ini 0,9, 0,9 seperti itu. Nah, kalau kalian ketemu soal ya, ketika dicari molnya jumlahnya sama kayak gini nih, kan jumlahnya sama ya. Nah, ini berarti ini adalah hidrolisis. Tapi kalau misalnya nanti kalian itu cari molnya, terus habis itu nanti mol dari asam lemahnya itu lebih kuat atau dari basa lemahnya lebih kuat. Ini kan DE ini kan basa lemahnya ya. Jadi misalnya mol DE-nya itu lebih besar dibandingkan mol dari HCl-nya. Artinya HCl-nya habis gitu ya, HCl-nya habis. Terus habis itu tinggal mol DE sama garamnya. Nah, itu berarti dia adalah larutan penyangga. Maka kita masukin ke rumus larutan hidrolisis. Nah, di sini yang dicari adalah konsentrasi H+-nya. Kenapa? Karena di sini diketahui nilai Kb-nya. Jadi kalau misalnya rumus dari hidrolisis itu, kalau misalnya dia diketahui nilai Kb, maka yang dicari itu adalah ion H+. Kalau diketahui nilai Ka, maka yang dicari adalah ion OH-nya. Seperti itu, atau basanya ya. Oke, tapi sebelum kita cari konsentrasi ion H+ untuk nyari pH-nya dari larutan hidrolisis ini, kita harus ubah dulu garamnya, konsentrasi garamnya ini yang tadinya dia mol jadi molaritas. Maka kita tulis di sini nih. Ya. Jadi kita tulis di sini konsentrasi garamnya ya, itu adalah apa? Rumusnya itu adalah mol dibagi volume total. Nah, volume total itu adalah volume yang bereaksi, yaitu volume HCl dengan volume DE atau dietilamina. Jadi tinggal kita tulis di sini, di totalnya adalah 90 tambah 10. Jadi sama dengan 100 mili. Nah, berarti di sini 0,9-nya kita bagi 100 sehingga dapatlah 0,009 molaritasnya. Nah, baru kita bisa masukin ke rumusnya. Nah, berarti di sini
kita cari dulu konsentrasi ion H+. Ion H+ ini rumusnya adalah Kw per Kb dikali garamnya. Itu kan. Nah, Kw itu adalah tetapan hidrolisis, itu nilainya 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi sama Kb-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Iya nggak sih? Ya. Dikali konsentrasi garam yang kita dapat, ini 0,009 atau 9 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita selesaiin dulu nih. 1 dikali 9 kali 10 pangkat min 3 adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat min 17 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang ya udah 9 bagi 9 kan 1. Berarti 1 kali 10 min 17 dibagi sama min 4. Ya, min 17-nya dikurangin min 4 berarti sama dengan min 13. Berarti di sini akar 1 kali 10 pangkat min 13. Nah, kalau misalnya ini akar 2, maka kalau diakarin akar 1 kan sama dengan 1. 10 pangkat min 3-nya ini dibagi sama 2, karena akarnya 2. Kalau akarnya 3 ya dibagi 3. 13 bagi 2 itu kan sama dengan 6,5 kan. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6,5. Nah, selanjutnya baru kita cari pH-nya. pH itu kan min log dari H+-nya kan. Nah, min log H+-nya itu kan adalah 1 kali 10 pangkat min 6,5. Maka kita tulisnya di sini adalah 6,5 min log 1. Nah, log 1 itu kan sama dengan 0, berarti 6,5 dikurangin 0 sama dengan 6,5. Maka jawabannya untuk soal nomor 14 adalah 6,5. Seperti itu. Jadi nomor 15 ini adalah soal tentang termokimia ya. Ada kaitannya juga dengan stoikiometri. Jadi di sini diketahui gas asetilena atau karbit dihasilkan dari kalsium karbida dalam air. Nah, pada pembakaran gas asetilena ini dihasilkan dari sebesar 4878 kJ yang dengan reaksi seperti ini. Jadi ini kalau reaksi yang pertama ini reaksi pembentukan dulu karbitnya. Ya, ini pembentukan karbit. Kalau reaksi yang kedua ini adalah reaksi pembakarannya. Cuma di sini ada yang janggal. Harusnya kalau reaksi pembakaran itu dia akan menghasilkan CO2 dengan H2O, maka ini dia salah tulis ya anak-anak. Jadi di sini adalah H2O. Nah, ya. Jadi kan kita yang ditanya itu adalah volume gas asetilena yang dibakar. Berarti kita harus cari dulu nih nilai delta H dari pembakaran si gas asetilena ini sehingga kita bisa mencari volume gasnya. Karena kan yang ditanya ini adalah volume gasnya dalam keadaan STP. Berarti sama dengan N dikali 22,4. Berarti molnya, kita harus mencari mol ya, mol pembakaran dari gas asetilena ini. Nah, dapatnya dari mana? Nah, kita bisa dapat ini dari membagi antara ini delta H reaksinya. Ya, delta H reaksi dari asetilena dengan delta H standarnya. Nah, kita cari delta H standarnya. Dapat dari mana? Dari ini. Dari nilai energi ikatan rata-rata. Dimana kalau nyari delta H itu sama dengan ya energi pemutusan dikurangi jumlah energi dari pengikatan. Nah, di sini kan kalau kita lihat C2H2 ini kan berarti termasuk ke dalam alkena ya. Berarti nanti banyak melibatkan ikatan rangkap nih pada reaksi pembakaran dari karbit seperti itu. Oke, sekarang kita coba dulu kerjakan untuk soal nomor 15. Nah, di sini kita tulis dulu pertama-tama energi ikatannya ya biar memudahkan kita. Nah, ini di sini diketahui ya energi ikatan dari CH itu sama dengan 413 kJ per mol. Terus dari C ikatan rangkap ini 839 kJ per mol. Terus habis itu dari O ikatan rangkap itu 495 kJ per mol. Terus ada lagi C ikatan rangkap C ikatan rangkap O ini sama dengan 799 kJ per mol, sama O ikatan rangkap H 463 kJ per mol. Oke, sudah. Nah, lalu yang ditanyanya itu adalah V, STP-nya pembakaran gas
asetilena berapa gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nilai delta H standarnya dari pembakaran gas asetilena. Berarti tadi kan pembakaran gas asetilena itu reaksi nomor 2 ya. Berarti ketika C2H2 dalam fasa gas direaksikan dengan 2,5 oksigen fasa gas, ini akan menghasilkan 2 CO2 gas dan H2O. Nah, berarti ini kita harus pecahin dulu nih, atau kita putus-putusin dulu reaksinya. Ingat kalau yang di sebelah kiri ini adalah pemutusan, energi pemutusan, yang di sebelah kanan itu adalah pengikatan. Nah, maka kita harus buat dulu nih. C2H2 ini kan berarti dia alkena ya. Berarti C2H2 ini dia C ikatan rangkap C terus mengikat hidrogennya 2. Seperti itu. Direaksikan dengan 2,5 oksigen. Berarti oksigen itu ikatan rangkap 2 direaksiin dengan 2 CO2. Berarti ini CO2 ini ya. Terus habis itu, atau enggak gini aja biar enggak makan tempat. Habis itu direaksiin dengan H2OH OH. Jadi kita harus putusin dulu ikatannya. Atau kita lihat dulu jenis ikatannya, kita buat dulu ikatannya. Lalu selanjutnya di sini yang di energi pemutusan ini kan berarti CH-nya ini berarti ada berapa nih CH-nya? Kan di sini ada 1, di sini ada 2 ya. Berarti CH-nya ada 2. Ya, jumlah CH-nya ada 2, berarti kita tulis di sini 2 CH. Nah, berarti 2 CH itu energi ikatannya berapa? 4113 ya. Berarti 413 dikali sama 2 itu sama dengan 826. Terus habis itu di sini apalagi C ikatan rangkap. Nah, C ikatan rangkapnya itu kan jumlahnya ada 1. Kita tulis di sini C ikatan rangkap C sama dengan 1 ya. Dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini nih. Nih. Ya tadi kan ini. Oke. Berarti kita tulis lagi di sini. Berarti C-nya ikatan rangkapnya itu sama dengan berapa nilainya? 839 ya. Berarti 839. Oke. Terus habis itu yang di sebelah kiri ada apa lagi? Oh, oksigennya. Oke. Oksigennya. Nah, oksigennya itu kan 21/2 itu kan sama dengan 5/2 ya. Jadi kita tulis ini aja 5/2. Dapat dari mana? Ini 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, 5 bagi 2 5/2 ya. Oke, 5/2. Nah, 5/2 dari oksigen itu sama dengan oksigennya ini 495 ya. Berarti 5/2 dikali 495 ya. Berarti 495-nya kali 2 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 1237,5. Seperti itu. Nah, ini untuk di sisi yang energi pemutusan. Sekarang energi yang pengikatan. Nah, kita tulis sini. Yang pertama itu adalah 2CO. Berarti 2, jangan lupa di sini kan ada 1, ada 2 ya. Jadi di sini jadinya ada 4 CO bukan 2. Jadi kita hapus dulu. Jadi di sini jadinya karena CO-nya ada 2 dikali 2 koefisiennya, jadi CO-nya itu adalah 4. 4 C ikatan rangkap O itu sama dengan CO-nya berapa? 799 ya. Berarti 799-nya dikali 4. 799 kali 4 itu sama dengan 3196. Nah, lalu selanjutnya ini yaitu adalah HO. Berarti di sini ada 2. Ya, ada 2 HO-nya atau OH-nya. Berarti 2 dari HO atau OH. Nah, ini sebenarnya enggak ikatan rangkap ya. Jadi ini ada miss di soal. Jadi O sama H aja. Seperti itu. Ya, atau HO boleh, OH boleh, sama aja. Nah, ini berarti sama dengan 2 ya. 2 dikali OH-nya berapa? 463.
463 itu sama dengan 926. Nah, setelah itu ini dijumlahkan. 826 tambah 839 ditambah 1237,5 itu sama dengan 2000 ya, 2902,5. Nah, terus kalau yang di sisi yang sebelah kanan itu 3196 tambah 926 itu sama dengan 4122. Nah, sehingga delta H standarnya yang kita dapetin nih yaitu adalah dengan mengurangkan 2902,5 dikurangin sama 4122 sehingga dapat minus ya, minus 1219,5 kilojoule per mol. Nah, ini adalah delta H standarnya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita cari nilai molnya ya, mol dari pembakaran asetilena ini, yaitu adalah dengan membagi delta H reaksinya dibagi delta H standarnya. Nah, delta H reaksinya kan kalau dari soal udah diketahui nih ya, delta H reaksinya adalah 4878. Ya udah, berarti kita masukin di sini 4878 ya kan. Nah, ingat delta H reaksinya ini minus ya, jadi ini min ya kan, 4878 ya dibagi 1219 minus 1219,5 ya, ini sehingga hasilnya adalah 4 mol ya kan. Nah, barulah kita bisa cari VSTP-nya. Nah, VSTP-nya itu sama dengan N dikali 22,4. Nah, N-nya kan 4 dikali 22,4. Jawabannya adalah 89,6 liter. Sehingga kita tahu soal 15 jawabannya adalah D, 89,6 liter. Soal nomor 16. Jadi soal nomor 16 ini adalah soal tentang laju reaksi ya. Jadi kita ditanya rumus persamaan laju reaksi yang benar dari reaksi antara 2N2O4 direaksikan dengan oksigen menghasilkan N2O2. Nah, kita tulis dulu di sini aja ya, anak-anak. Nah, ini tabelnya dari reaksinya. Nah, ini kan kalau kita mau nyari persamaan laju reaksi atau rumus laju reaksi, kan rumus laju reaksi itu dapat dari V sama dengan K dikali A orde X dikali B orde Y. Nah, berarti kan kalau kita mau nyari ini, maka kita harus cari dulu ya orde X sama orde Y-nya berapa. Nah, misalnya kita mau cari orde X-nya dulu nih. Nah, orde X-nya itu kan adalah N2O4, orde Y-nya adalah O2, seperti itu kan ya. Nah, misalnya kita mau cari N2O4, kalau kita mau cari orde X dari N2O4, maka kita harus cari konsentrasi yang sama di O2-nya. Berarti yang ini. Berarti nanti dari percobaan 2 dan percobaan 3. Maka kita tulisnya di sini V-nya, V dari percobaan 2 dan V dari percobaan 3. Nah, di sini V2 sama V3 ini, ya kan, dia ini konsentrasinya itu pada percobaan 2 dan 3 ini adalah 0,1 ya, dan 0,2 ya kan, ini kan. Nah, berarti kita tulis di sini aja. Berarti ini 0,1 per 0,2 ya kan, diordein orde X seperti itu. Nah, kita masukin V2 sama V3-nya. V2-nya itu 2,4 sama 4,8 ya. Berarti tulis sini 2,4 per 4,8 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 dipangkatin X gitu kan ya. Ini kan habis, ini habis berarti tinggal setengah. 2,4 dibagi 4,8 itu kan kalau kita ubah jadi pecahan juga kan 1/2 ya anak-anak ya. Kan 2,4 dibagi 2,4 1, 4,8 dibagi 2,4 sama dengan 2. Maka 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X. Maka X berapa? X-nya itu berarti kita carinya adalah setengah pangkat berapa yang hasilnya setengah? Ya 1 gitu kan. Berarti X-nya adalah 1. Lalu selanjutnya kita cari nilai dari orde Y-nya, yaitu adalah V K dikali B
4Y. Nah ini kan kalau nilai K ini kan nggak dikasih tahu kan ya berapa ya, jadi kita abaikan aja nggak apa-apa gitu kan ya, kecuali nanti kita bisa nyari nilai K kalau kita udah tahu orde B sama orde A nya berapa. Nah sekarang kita mau cari orde Y nya. Dari orde Y nya ini berarti kan dari O2 nya ya, berarti kita harus cari konsentrasi di N2O4 yang sama, berarti kan ini konsentrasi yang sama, berarti nanti yang dimasukin ini ya, yang dimasukin konsentrasinya ini dan volumenya laju reaksinya ini. Nah berarti kita tinggal masukin aja di sini dari percobaan 1 dan 2, berarti V1 dan V2 gitu kan ya. Nah di V1 ini konsentrasinya berapa? V1 ini konsentrasinya itu adalah 0,1 dan V2 itu 0,2 dipangkatin Y gitu kan. V1 dan V2 nya adalah 2,4 2,4, berarti di sini sama ya nilainya. Nah ini berarti 1/2 pangkat Y gitu kan ya. Nah 2,4 dibagi 2,4 kan 1. Nah ini sama dengan 1/2 pangkat Y. Berarti Y pangkat berapa? Setengah pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1? Ya berarti sama dengan 0. Karena kalau apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Nah berarti kita bisa cari nih V persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya atau rumus laju reaksinya kan V sama dengan nilai K dikali A di orde X sama B orde Y. Nah di sini berarti K-nya kan nggak dikasih tahu ya, karena kita nggak nyari nilai K. Maka konsentrasi A-nya ini kan tadi berarti adalah A ini adalah N2O4 ya, berarti di sini N2O4. Nah pangkat X, nah X-nya itu kan 1, berarti pangkat 1, berarti nggak usah ditulis. Nah dikali sama yang B, B-nya itu siapa? O2 dipangkatin Y, Y-nya sama dengan 0. Nah kalau Y-nya sama dengan 0 ini nggak perlu ditulis O2 nya, jadi nanti nilai V-nya persamaan laju reaksinya adalah V dikali K N2O4. Berarti jawabannya cukup seperti ini saja, berarti sama dengan jawabannya adalah yang E ya, yang E, yaitu V-nya sama dengan K dikali N2O4.